Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi 2 Juni 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dapat menjadi penguat kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pandangannya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Iko solatau lan banuamu la salama. Kisah dalam bacaan hari ini tentang Paulus, Silas, beberapa tahanan lain dan kepala penjara. Diberitakan bahwa saat Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang didengar juga oleh tahanan lain, terjadilah mujizat, yakni gempa bumi dan pintu penjara terbuka. Renungan kali ini akan berfokus kepada kepala penjara yang sedang ketakutan. Kepala penjara, tugas kesehariannya adalah mengunci pintu sel, memastikan rantai terpasang, serta menjaga tahanan agar tidak bebas. Tentu sangat tertekan dengan kejadian terbukanya pintu penjara di luar kendalinya. Ketakutannya hampir membuatnya bunuh diri. Ketika Paulus memastikan kepadanya bahwa tidak satu pun tahanan yang kabur, kepala penjara ini malah mendapat kesempatan yang luar biasa untuk membuka penjara dirinya sendiri. Dari ketakutan karena merasa tidak bekerja dengan baik, berubah menjadi kerinduan untuk beroleh selamat. Saat itulah kalimat yang menggetarkan baginya diucapkan oleh Paulus. "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Perjumpaannya dengan Yesus tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan seisi rumahnya. Tentu kita semua mau melihat seisi rumah kita beroleh keselamatan, kedamaian, dan ketentraman. Pertanyaan pentingnya adalah, kemana kita menaruh harapan keselamatan, kedamaian, dan ketentraman keluarga kita? Belajar dari kepala penjara dalam bacaan kita, mungkin saja ia merasa bahwa seisi rumahnya telah aman apabila ia sudah memiliki pekerjaan, melakukannya dengan baik tanpa kesalahan apapun. Pekerjaan dan usaha kita tidaklah cukup untuk membuat keluarga kita selamat. Dasar dari seluruh hidup kita yang selamat beserta seisi rumah kita adalah percaya kepada
Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengajaran dan pengingat akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami mohon agar firman-Mu ini tertanam baik dalam hati kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu menerima firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia dan hidup benar di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.